Kesenian jaranan adalah kesenian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Kesenian ini berkembang sangat luas, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Sumatera dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Kesenian jaranan mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan Kerajaan Kahuripan. Ada juga yang mengatakan bahwa kesenian jaranan sudah tumbuh dan berkembang sekitar abad 14 sampai 15 Masehi pada masa peralihan zaman Hindu ke Islam. Pada saat itu, kesenian ini oleh para wali dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dan wali yang pertama kali mengajarkan dan menggelar kesenian jaranan adalah Sunan Ngudung. Dikisahkan pula bahwa kesenian jaranan merupakan penggambaran dari kisah perjuangan Raden Fatah yang dibantu oleh Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam catatan yang lain disebutkan bahwa pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, kesenian jaranan dikisahkan sebagai tarian perang pasukan Mataram dalam menghadapi pasukan Belanda. Kesenian jaranan konon juga dikembangkan oleh sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro untuk menyatukan rakyat pribumi melawan penindasan penjajah. Kesenian dan dakwah ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan memiliki kesamaan misi, yaitu sebagai alat penyampai ide atau gagasan kepada seseorang atau kelompok. Di samping itu juga memiliki unsur hiburan. Pada zaman peralihan dari Hindu ke Islam, tepatnya pada abad 14 sampai 15 Masehi, masyarakat Jawa telah memiliki kesenian dan kebudayaan yang mengakar. Sejumlah kesenian dan kebudayaan itu kemudian dimodifikasi untuk kepentingan syiar Islam dengan tanpa merubah substansi nilai di dalamnya. Tetapi ada pula kesenian yang diciptakan dari hasil kreasi umat Islam sendiri, terutama seni sastra yang ditembangkan. Di antaranya adalah tembang-tembang ciptaan para wali, yaitu tembang Lir-Ilir ciptaan Sunan Kalijogo, tembang Asmarandana dan Pucung ciptaan Sunan Giri, tembang Durma Digubah oleh Sunan Bonang, tembang Mas Kumambang dan Mijil ditulis oleh Sunan Kudus, tembang Sinom dan Kinanti disusun oleh Sunan Muria, dan tembang Pangkur oleh Sunan Derajat. Mengaitkan kesenian jaranan dengan dakwah dapat ditarik benang merahnya dalam sejumlah atraksi yang ditampilkan dan dikomunikasikan melalui beragam perlambangan atau simbol-simbol yang berhubungan dengan watak dasar manusia dengan dimensi spiritualitas. Perlambangan atau simbol-simbol itu kemudian divisualisasikan secara estesis antara kemungkaran, kebenaran, keindahan, dan ketuhanan, sebuah dimensi yang tidak bisa dilepas dari hakikat kemanusiaan. Unsur dakwah dalam kesenian jaranan tergambar dalam keseluruhan yang ditampilkan, mulai dari unsur tari, instrumen, tembang atau syair, busana, dan tokoh. Unsur tari dalam kesenian jaranan merupakan simbol transenden antara manusia dengan Tuhannya, atau dalam agama Islam disebut juga hablum minallah.
Sementara unsur instrumen menggambarkan makna moralitas yang ditransmisikan melalui bunyi alat musik yang mengajak para pendengarnya agar selamat di dunia hingga akhiratnya. Sedangkan unsur tembang atau syair dalam kesenian jaranan menggambarkan pesan keagamaan agar dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Kemudian unsur busana mengandung anjuran agar manusia menutup aurat yang disebut dengan istilah ikat. Kemudian unsur tokoh digambarkan dengan simbol kuda yang ditunggangi manusia agar berjalan lurus sesuai nilai-nilai agama di tengah segala macam godaan untuk berbuat kemungkaran. Simbol kemungkaran dalam kesenian jaranan digambarkan dengan tari barongan dan celeng atau babi hutan. Berikutnya tentang peristiwa kesurupan mengingatkan manusia bahwa di dunia ini ada dua macam kehidupan, yakni kehidupan alam nyata dan kehidupan alam ghaib. Wallahu a'lam bishawab.